Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dalam channel ini. Kita masih akan melanjutkan tentang upaya kita untuk menjadi seorang guru yang simpatik. Saya percaya teman-teman sudah banyak melakukan tips-tips yang mengarah untuk menjadi guru yang simpatik. Ada kalanya kita menjadi merasa sukses ketika melakukan itu dan kita merasa senang, gembira sekali bahwa kita berhasil melakukannya. Ada juga memang yang harus membutuhkan sebuah usaha yang maksimal. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini menjadi betah dalam kelas kita, menjadi rindu akan kehadiran kita. Tentunya itu adalah harapan kita semua. Teman-teman sekalian, mungkin perlu kita ingat bahwa dalam sebuah perusahaan misalnya, itu perusahaan itu besar. Kenapa besar? Itu salah satu faktor dari sekian banyak faktor, itu adalah mereka memiliki pelanggan yang besar. Pelanggan itu tidak pernah berpaling dari perusahaan itu. Pelanggan itu tidak pernah meninggalkan perusahaan itu. Itu kenapa seperti itu? Karena memang bisa jadi perusahaan ini memberikan layanan yang bermutu dan berkualitas kepada para pelanggannya, sehingga para pelanggan itu selalu ingat dan betah dengan perusahaan itu. Kenapa? Karena pelanggan ini merasa terpenuhi kebutuhannya, merasa terpenuhi keinginannya, sehingga mereka tetap bertahan, sehingga mereka selalu mencari-cari perusahaan ini. Mungkin saja itu bisa kita lakukan ketika kita memerankan peran sebagai pendidik, memerankan peran sebagai seorang guru, memerankan peran sebagai seorang motivator, sebagai pelatih, atau mungkin peran-peran lain yang akan berkembang sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu tentunya. Teman-teman sekalian, tentu ini saya tidak bermaksud menyamakan bahwa pelanggan di perusahaan itu adalah sama dengan murid-murid kita. Tentu tidak. Tetapi kita bisa belajar dari banyak hal yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu. Mungkin kita seorang guru perlu juga memikirkan bagaimana membuat hubungan murid-guru itu menjadi sebuah hubungan yang berkualitas. Kita juga perlu memiliki obsesi agar hubungan berkualitas itu terjaga dan terpelihara. Jika sebuah kualitas sikap diperoleh, jika sebuah kualitas pengetahuan diperoleh, jika sebuah kualitas keterampilan diperoleh, tentu itu adalah dampak dari pelayanan yang berkualitas kepada mereka. Kalau layanan itu berkualitas kepada siswa dan siswa merasakan hal itu, tentu juga akan berdampak kepada institusi pendidikan di mana kita ada di situ. Orang kemudian akan ramai mendatangi lembaga pendidikan itu. Kenapa? Karena layanan dari orang-orang yang ada di dalamnya adalah layanan berkualitas. Anak-anak merasa terpenuhi bagaimana dia harus menyalurkan hobinya. Anak-anak merasa terpenuhi bagaimana dia harus menyalurkan bakat dan minatnya. Jadi jika layanannya itu baik, maka berdampak juga kepada kondisi dan keberadaan sekolah, lembaga pendidikan itu di mata masyarakat. Teman-teman sekalian, memang kalau kita ngambil dari prinsip-prinsip seperti yang saya katakan di atas tadi, bahwa sebuah perusahaan itu memberikan layanan, maka pelanggannya pun akan merasa terpenuhi atas kebutuhannya. Jadi bisa saja akan kita mengatakan begini: tidak ada murid, tidak ada siswa, maka tidak ada guru. Mungkin juga seperti itu di perusahaan, tidak ada pelanggan, maka tidak ada perusahaan itu. Oleh karena itu, murid adalah bisa kita anggap seperti pelanggan kita, dan kita adalah pemberi layanan tentang sikap, tentang pengetahuan, tentang keterampilan. Dan itu adalah jasa-jasa yang dapat kita berikan kepada mereka, meskipun apa yang dilakukan oleh guru yang penuh jasa itu tidak pernah menggantikan kalimat bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Teman-teman sekalian, mudahan sikap kita bagaimana melihat siswa kita seolah-olah pelanggan kita, itu akan memberikan kita termotivasi untuk memberikan layanan yang berkualitas dan bermutu kepada mereka, sehingga berdampak juga kepada hal-hal lain seperti keberadaan lembaga pendidikan kita di mata masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.